Ya, selamat siang kakak-kakak. Untuk sesi tatap maya kita saat ini waktunya cuma 45 menit. Jadi tidak lama ini bagian si tatap maya ini nanti teman-teman yang lain mereka menyusul. Sebetulnya kakak-kakak, setiap video ini setelah direkam ini akan tersimpan di drive dan itu dikirim di kementerian. Ya lewat aplikasi LMS dari saya sendiri kakak-kakak seperti itu. Jadi kakak-kakak video so apa yang kita so upload di LMS dan itu sudah dibaca di kementerian sebagai bagian dari ya proses belajar dari kita kelas 2 atau mohon. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai kegiatan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu dan mari kita buka dengan doa. Untuk itu mohon izin saya membuka tatap maya kita dengan doa menurut agama dan kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Siang hari ini Engkau beri kesempatan bagi kami Tuhan untuk boleh bertemu dalam sesi tatap maya sebagai peserta pengembangan kompetensi guru PJOK Kota Tomohon. Tuhan kami mohon berkat penyertaan-Mu untuk teman-teman peserta yang sudah bergabung atau juga teman-teman yang dalam proses untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Sehingga kegiatan kami boleh berjalan dengan segala baik lewat kendali Tuhan. Terima kasih kepadamu kami berdoa. Amin. Oke kakak-kakak, eh, hari ini seperti yang sudah disampaikan di grup tadi, sejak tadi malam kakak-kakak, waktu kita hanya 45 menit. Jadi ini jam 1 selambat-lambatnya jam 2 lewat 5 menit ini sudah selesai. Ya, ini materinya kakak-kakak. Hmm. Jadi materi seputar pada kegiatan ini. Refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Nah, ini bagian dari modul ini kakak-kakak. Untuk mempersingkat waktu kita hanya sebatas merefleksikan materi-materi yang kita sudah lewati mulai dari modul 1.1 sampai 1.3. Jadi tidak dapat rasa orang soklar modul 1.3 kakak-kakak. Hari Senin mau mulai dengan modul 1.4. Nah, langsung Jo. Ini dalam pembelajaran ini sama tetap nanti tetap kamera diaktifkan. Ini yang menjadi target dalam tatap maya ini secara khusus yaitu kakak-kakak bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru. Jadi penguatan materi refleksi yang kita sudah pelajari di modul 1.1 berapa kata itu? Refleksi. 1.3. 1.3 yang terakhir yang diawali dengan yang ada di 1.1. Nah, sedikit orang mau diskusi nih kakak-kakak. Masih ingat tuh refleksi? Refleksi ada berapa kakak-kakak? Waktu di modul 1.1. Ada berapa tuh refleksi menurut kakak-kakak? Ada berapa refleksi? Hmm. Bagaimana kakak-kakak masih ingat? Pertama, ada yang ditulis oleh refleksi oleh Morgan dan refleksi oleh Gibbs. Masih ingat? Ya, itu Morgan itu apa kote? Morgan itu dia menguraikan refleksi itu dari 3 pertanyaan inti. Siapa yang masih ingat?
Pertama apa? Pertama what? Apa? What? 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 Kedua, Uh, apa ya? now what? Now what? Now what? So what? Ya toh? Now what? So Nah, what? sekarang apa dan kedepannya apa? Nah, itu refleksi singkat singkat oleh Morgan. Dan yang menjadi rujukan kita untuk meningkatkan cara menulis refleksi kakak-kakak yang ditulis oleh Gibbs. Nah, ditulis oleh Gibbs ada berapa tahapan kok itu refleksi itu kakak-kakak? Masih ingat? Nah, 6 kalau Ada nggak berapa salah. tahap? 6. 6. Pertama, apa Kak Michael? Aduh, saya mulai lupa ini. Mulai lupa ini. Pertama, deskripsi. Ayo toh. Deskripsi. Betul, Nah, deskripsi. jadi deskripsi. Kemudian kedua, habis deskripsi, apa Kak Marcelino? Analisis. Kedua, dia pemix tuh Kak Marcelino yang berhala bergema. Yang kedua adalah perasaan. Nah, perasaan sedih. Jadi merefleksikan itu pertama mendeskripsikan, kedua perasaan. Kalau ketiga analisis. Nah, ini saya lupa. Analisis yang ketiga. Kemudian yang keempat, habis analisis, evaluasi. Nah, yang keempat evaluasi. Yang kelima, kakak-kakak. Apa yang kelima? Yang kelima, kesimpulan. Dan yang keenam, di akhir dari refleksi, setelah kita merefleksikan satu momen, apa yang akan kita lakukan di bagian akhir? Akhir dari refleksi itu kakak-kakak, tindak lanjut. Nah, jadi di situ ada 6. Pertama deskripsi, kemudian menuliskan perasaan kita, merefleksikan itu. Kedua, ada analisis. Setelah dianalisis, baik buruknya dianalisis, apa kelebihan kekurangannya, kemudian dievaluasi. Mana yang bisa dilakukan, mana yang belum bisa dilakukan. Setelah dievaluasi, di paling akhir dibuatlah satu kesimpulan tentang refleksi kita. Mulai dari deskripsi, perasaan, analisis, evaluasi, baru yang terakhir itu kita buat rencana tindak lanjut. Begitu kakak-kakak. Oke, ini mengingatkan kembali. Selanjutnya kakak-kakak, ini yang menjadi capaian seperti yang sudah kita diskusikan di awal tadi, yaitu guru. Di sini guru PJOK sebagai peserta diharapkan memahami konsep pentingnya melakukan refleksi. Refleksi ini tujuannya untuk selain melihat kekurangan kelebihan pembelajaran kita, salah satu cara untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, selain direfleksi itu, kakak-kakak masih ingat direfleksi itu model-model penulisan refleksi? Masih ingat model-model penulisan refleksi kakak-kakak? Ada apa-apa di situ? Ada topi berpikir, ada 4W, ada segitiga. Nah, itu model-model refleksi kakak-kakak yang kakak-kakak sudah gunakan seperti yang kakak-kakak sudah kirimkan di LMS di bagian penulisan refleksi. Begitu kakak-kakak. Oke, selanjutnya ini. Di poin ini kakak-kakak, di sini kakak-kakak akan menganalisis tulisan refleksi yang kakak-kakak sudah buat. Nah, sebenarnya kalau kita hadir semua kakak-kakak akan dibagi grup. Tapi karena kakak-kakak
yang lain belum bergabung. Jadi kita akan menganalisis tulisan refleksi yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak. Nah, sebelum kita masuk pada analisis refleksi, ini poin-poin yang akan kita lalui di dalam analisis tersebut. Waktu belajar pada modul ini, modul 1 sampai modul 1.3, ini kakak-kakak, modul 1.3, sabar ini kakak Marini ini rupanya berkendala. Kita share ulang. Jadi saya lanjutkan kakak-kakak, mohon maaf terganggu tadi. Ini beberapa poin yang menjadi bagian dari kita melakukan refleksi. Kita tanya jawab sedikit nih kakak-kakak. Poin yang pertama kira-kira bagaimana kakak-kakak sendiri menulis refleksi pelajaran dari modul 1.1 hingga 1.3. Bolehkah mendengar kakak siapa lebih dulu? Kak Richard untuk menulis refleksi. Bagaimana? Bagaimana penulisan refleksi? Tentang pertanyaan nomor 1. Bisakah di-sharingkan, Kakak Richard? Silakan. Silakan di-sharingkan. Oke, baik. Tentang Terima pertanyaan kasih nomor atas 1. kesempatan. Nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi? Oke, pelajaran mulai dari modul 1.1 sampai 1.3. Ya. Dari beberapa refleksi dari materi modul 1 sampai 3, jadi kakak-kakak yang paling saya ingat tentang refleksi pembelajaran, Kak. Iya. Jadi satu proses pembelajaran itu betapa pentingnya di saat kita melakukan satu refleksi. Jadi dengan adanya refleksi itu kita mengetahui situasi kelas, kurang lebihnya anak peserta didik, terus kekurangan kelebihan di saat proses pembelajaran. Jadi sangat penting. Jadi kalau singkatnya susah kalau kita nak bikin refleksi di satu proses kegiatan pembelajaran, begitu. Jadi kita mau tahu kelebihan kekurangan apa yang menjadi bahan untuk kita evaluasi nanti untuk kita lakukan di pertemuan yang berikut dengan materi anak-anak yang sama itu melalui refleksi tadi, Kak. Mungkin seperti itu dulu, Kak, yang saya ingat, yang bisa saya refleksikan. Oke. Ya. Terima kasih Kakak Richard. Jadi di dalam apa yang dikatakan Kakak Richard tadi, menuliskan situasi itu kalau dalam tahapan GIPS itu sebetulnya Kakak Richard sudah mulai masuk pada deskripsi. Jadi pertama Kak Richard mendeskripsikan. Oke, selanjutnya terkait dengan pertanyaan nomor 2. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul? Ini seputar pada penulisan refleksi modul 1.1, 1.2, atau 1.3. Kira-kira menurut Kakak Marini, bagaimana perasaan selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali menulis refleksi? Ya, terima kasih atas kesempatan. Menurut saya setiap kali saya menulis refleksi selalu berevaluasi dengan apa yang saya laksanakan di depan kelas. Bagaimana metode pembelajaran yang saya berikan dengan
mengikuti menyesuaikan sarana yang ada di sekolah sesuai dengan metode-metode yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, terutama dalam metode pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Itu dari saya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Marini. Jadi refleksi itu betul, memang dia berisi tentang apa yang sudah kakak-kakak lakukan dalam pembelajaran. Nah, jika dihubungkan dengan penulisan refleksi dari Gibbs, maka poin yang kedua ini masuk pada bagaimana seorang guru menuliskan perasaan yang dia alami ketika dia melakukan pembelajaran. Nah, seperti itu kakak-kakak. Kemudian mau mendengar suara dari Kakak Marcelino tentang pertanyaan nomor 3. Apa saja yang menurut kakak yang lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Apa yang menjadi tantangannya? Kita merefleksikan ini. Apa yang sudah baik dalam menulis refleksi, apa yang masih menjadi tantangan? Terima kasih. Apakah bisa mendengar? Bisa didengar? Halo, monitor. Ya, kakak bisa. Boleh kakak. Menurut saya berkaitan dengan refleksi ini, di mana setelah kita mempelajari modul-modul yang diberikan, ada satu perkembangan besar. Ini menurut saya bahwa kita sebagai guru memang wajib mengupdate kemampuan yang pertama. Berdasarkan pengalaman ini, pengalaman yang kita ikuti beberapa kali pertemuan itu, ada semacam perubahan kerangka berpikir tentang bagaimana kita mengajar PJOK, bagaimana tantangan kita menemui siswa yang menurut kita kurang mau bergerak, mungkin didasari dengan kelelahan dan lain-lain. Itu tantangan-tantangan kita sebagai guru dalam mengajar PJOK. Saya pikir juga begitu juga teman-teman yang lain berkaitan dengan tindakan atau apa yang baik, mungkin itu terus dilanjutkan agar supaya ke depan tantangan yang pasti setiap hari, setiap kita masuk kelas, pasti menurut saya pasti ada tantangan. Apakah itu tantangan langsung dari siswa atau tantangan berkaitan dengan sarana prasarana atau tantangan-tantangan lain yang akan menghambat kita dalam pembelajaran. Yang pasti dengan kita memperbaiki cara mengajar dan lain-lain, kemampuan berpikir kritis dari para siswa akan timbul. Terima kasih, itu saja mungkin. Oke, ya. Terima kasih Kakak Marcelino yang sudah berbagi pemikiran tentang apa yang masih menjadi tantangan serta yang berkaitan dengan yang sudah lebih baik ketika kita mulai menulis refleksi. Nah, ternyata manfaat dari refleksi itu seperti yang disampaikan oleh Kakak Marcelino. Di situ Kakak Marcelino mulai melihat ada siswa-siswa yang kesulitan dalam melakukan aktivitas, keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran. Nah, itu manfaat dari ketika guru itu melakukan refleksi. Saya bagikan kembali layar ini, share screen ini, menurut kakak-kakak, kalau poin yang ketiga ini di dalam penulisan refleksi oleh Gibbs, khusus poin yang ketiga ini, dia masuk pada tahapan apa kakak-kakak?
dari 6 tahapan itu? Kira-kira menurut kakak-kakak. Evaluasi, evaluasi. Evaluasi. Iya, dia sudah masuk pada evaluasi. Ya, apa yang berkaitan dengan bukan, bukan evaluasi. Yang satu dekat, lebih dekat lagi. Kesimpulan, kesimpulan itu Analisis, analisis, analisis. Analisis, betul. Jadi di sini kakak-kakak mulai menganalisis apa tantangan-tantangan yang dilakukan. Jadi mulai dikelompokkan. Nah, contoh kakak-kakak, mari kita lihat, kita selesaikan ini dulu, baru saya bagikan satu refleksi yang sudah ditulis oleh kakak-kakak. Ini secara acak, saya pilih. Kemudian pertanyaan yang keempat ini. Menurut kakak Deti, bagaimana kakak Deti menggunakan rubrik penulisan refleksi sampai saat ini? Jika dinilai secara mandiri, kira-kira kakak Deti menulis rubrik penulisan refleksi ini seperti apa? Menyangkut evaluasi dan sebagainya. Menurut saya, refleksi itu dari awal menulis dari pembelajaran, jadi dari pendahuluan dan sampai terakhir dari pembelajaran. Jadi itu yang dikatakan refleksi. Ya, betul. Jadi di pendahuluan itu seperti dalam penulisan refleksi oleh Gibbs disebut apa kakak Deti? Deskripsi kan? Deskripsi. Ya, deskripsi. Jadi dia rubrik penulisan itu alangkah baiknya ditulis secara terstruktur. Seperti itu kakak-kakak. Ya, untuk penulisan ini refleksi ini. Saya sudah membaca refleksi dari kakak-kakak menyangkut tugas-tugas refleksi. Sehingga pada kesempatan ini kesempatan bagi kakak-kakak untuk saling menguatkan, untuk memahami cara penulisan refleksi yang baik. Nah, ini kakak-kakak, saya bagikan salah satu refleksi yang ditulis, nah ini oleh satu siswa ini. Serta ini menyangkut tugas 1 titik. Ya. Ini berkaitan dengan tugas 1 titik. Apa ini? 1.3. Ini contoh penulisan refleksi. Ini kakak-kakak. Nah, ketika kakak-kakak menyimak refleksi yang pertama ini, kira-kira yang di bawah sebelum itu, menurut kakak-kakak itu di dalam penulisan refleksi, dia masuk pada kategori apa? Yang di bagian atas ini kakak-kakak. Saya pernah Ini. belajar tapi memahami proses baik. Dalam penulisan refleksi, dia masuk dalam tahapan apa kakak-kakak? Menurut kakak-kakak? Saya Tindak lanjut. Dalam penulisan refleksi, ya, dalam penulisan refleksi untuk bagian atas ini menurut kakak-kakak, mungkin mikrofonnya gangguan. Dia masuk dalam kategori apa kakak-kakak? Ini. Dalam penulisan refleksi. Oke, saya perbesar kakak-kakak. Supaya mungkin kurang jelas. Refleksi.
Sabar ya, kakak-kakak. Saya bagikan ini memang kesempatan kita untuk saling menguatkan tentang penulisan refleksi. Nih. Sudah kakak-kakak semakin jelas besar tulisannya? Coba dilihat. Nggak muncul? Belum muncul. Ah, boleh. Boleh. Oke. Jadi kita diskusi tentang ini refleksi ini menurut kakak-kakak di poin pertama ini menceritakan refleksi. Menurut kakak-kakak dia masuk pada poin mana dalam penulisan refleksi? Apakah dia masuk dalam analisis, evaluasi, kesimpulan, tindak lanjut? Silakan Kakak Marini. Menganalisis. Analisis. Saya pernah mendengar istilah Itu belum terlalu tepat. analisis. Oke, yang lain kakak-kakak. Selain analisis, apa yang lebih tepat? Kalau dia menceritakan, mendengar, menceritakan, Apa itu ya? masuk pada kategori deskripsi. Perasaan, Kak. Oh, Nah, perasaan. ya, deskripsi kakak-kakak. Deskripsi, dia mulai menceritakan apa yang terjadi, apa yang dia dengar, apa yang dia peroleh. Dia mulai menceritakan di refleksi itu. Selanjutnya, di dalam yang kedua ini kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, dalam penulisan refleksi ada unsur-unsur apa yang terdapat di sini? Ada unsur apa penulisan refleksi kakak-kakak? Kesimpulan, Kak. Saya tahu bahwa anak-anak berkembang secara Kesimpulan. berbeda. Berkembang secara berbeda berarti dia mulai melakukan evaluasi. Dia mulai saya tahu bahwa anak-anak berkembang secara berbeda. Dia sudah mengambil satu kesimpulan kakak, baik dari segi fisik, mental dari anak-anak tersebut. Nah, ini contoh gambaran-gambaran cara penulisan refleksi yang tersusun seperti itu kakak-kakak. Dihindari kakak-kakak di dalam penulisan refleksi untuk kita lagi menggali kemampuan menulis refleksi, ada contoh penulisan refleksi dia menggunakan penulisan seperti ini. Bagikan nih kakak-kakak, ada penulisan refleksi. Oke, pertanyaannya. Oh ya, contoh seperti ini kakak-kakak. Ada pertanyaan penuntun untuk menulis refleksi dengan pertanyaan seperti ini. Apa yang kamu pelajari setelah materi ini selesai? Ada yang menulis seperti ini. Saya mempelajari modul 1.1 tentang paradigma pembelajaran berpusat pada murid. Nah, di refleksi ini kakak-kakak perlu secara sadar seorang guru melakukan refleksi menggali lebih dalam apa yang terjadi. Seperti itu kakak, harus secara sadar menggali apa yang benar-benar terjadi, mengungkapkan yang terjadi, sehingga benar-benar refleksi itu dapat menemukan apa yang sudah baik, apa yang masih perlu dikembangkan dalam pembelajaran selanjutnya. Seperti itu kakak-kakak. Oke, saya lanjut. Itu contoh bagaimana menulis refleksi dengan
nilai-nilai yang kita sudah pahami di modul 1.1 tentang refleksi yang tulis oleh Gibbs. Nah, berkaitan dengan pertanyaan nomor 6 ini kakak-kakak. Nomor 5. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam? Kira-kira menurut kakak Bastian, pertanyaan nomor 5 ini, bagaimana seharusnya bisa menulis refleksi lebih baik lagi? Apa yang dibutuhkan? Tentang pertanyaan nomor 5, kakak. Ini. Bisakah kakak Bastian atau di jalan itu? Oke, mungkin gangguan jaringan kakak Bastian di jalan. Adakah yang boleh memberikan jawaban mengenai bagaimana seharusnya kita menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang dibutuhkan supaya refleksi itu lebih tajam dari penulis itu? Kira-kira kakak-kakak. Adakah yang boleh memberikan jawaban tentang pertanyaan nomor 5 ini? Boleh Kak Rojan, ini cuman Silakan. mungkin agar refleksi kita lebih baik lagi, kita harus memang betul-betul memberi langkah-langkahnya sesuai dengan 6 tahap yang ada di situ. Jadi memang betul-betul di refleksi itu harus ada analisis, harus ada kesimpulan, harus ada evaluasi. Jadi memang betul-betul kita urutkan baik-baik semua item itu supaya hasil refleksi kita komplit begitu Kak Rojan. Kira-kira begitu menurut pendapat saya. Ya, terima kasih Kak Richard. Betul, refleksi itu seperti yang dikatakan oleh Kak Richard memang harus dilakukan secara berurut. Seperti yang diungkapkan berurut, sehingga di dalam urutan itu, di dalam urutan penulisan refleksi yang sudah disusun oleh guru atau yang membuat refleksi itu benar-benar secara mendalam. Benar-benar secara mendalam itu dapat menggambarkan situasi yang terjadi di dalam kegiatan yang kakak-kakak sudah lalui dalam aktivitas pembelajaran. Seperti itu kakak-kakak. Selanjutnya kakak-kakak, setelah kakak-kakak mulai memahami tahapan penulisan refleksi semakin paham, adakah kakak-kakak yang sementara di ruang virtual ini yang masih kebingungan? Di dalam menuliskan refleksi. Silahkan. Adakah kakak-kakak yang kita masih bingung karena kakak-kakak dari 15 modul ini kakak-kakak akan sering menulis refleksi. Seperti itu. Adakah kakak-kakak yang masih memiliki kesulitan dalam menulis refleksi? Kakak yang masih ada kesulitan menuliskan refleksi, silakan. Supaya kita saling penguatan, karena kakak-kakak seperti yang disampaikan tadi bahwa di refleksi ini. Ya. Ya, silakan Bastian. Ya, terima kasih. Terima kasih kakak-kakak. Minta maaf Kak Rojan karena baru gabung, ini pun udah pakai Kak Rini punya HP. Ya. Ya. Halo. Dapat dengar kakak-kakak? Sebenarnya Pak akan tadi. Halo. Silakan. Silakan. Dapat dengar. Lanjut. Kak Bastian.
Ya, terima kasih atas kesempatan. Kak Rojan minta Silakan maaf ya, teman-teman Kak baru Bastian. gabung. Ini pun Kak Rini punya HP karena lagi ada urus orang tua ini ke rumah sakit. Mau lanjut ke Manado ini. Jadi masih di oto. Memang saya sering kesulitan karena sampai dengan hari ini tidak fokus karena di jalan. Tapi terima kasih Kak Richard untuk masukannya. Lain kali orang lupa DP tahapan-tahapan itu. Itu yang menjadi kesulitan saya. Lain kali lupa ini tahapan-tahapan untuk menulis refleksi. Itu saja. Terima kasih. Dan minta maaf. Oke, terima kasih. Ya, ya, terima kasih Kakak Bastian yang ya masih tertantang dengan penulisan refleksi yang mendalam dari seorang guru. Ini kakak-kakak. Terima kasih Kakak Bastian. Ini saya tampilkan kakak-kakak. Ini rubrik penulisan refleksi ini kakak-kakak. Yang apa? Ini dokumen tampilan ini sudah ada di kakak-kakak sejak di modul 1.1. Di sini kakak-kakak yang paling inti di dalam refleksi itu yaitu pertama paling inti kakak-kakak. Kakak-kakak mendeskripsikan satu kejadian yang kakak ingin refleksikan secara mendalam. Kakak deskripsikan secara mendalam apa yang terjadi saat itu, menceritakan. Ini dari deskripsi. Dari kejadian itu apa yang kakak lihat sudah baik. Itu inti-inti dalam menulis refleksi, apa yang masih kurang. Setelah kakak-kakak mengelompokkan yang kedua itu, dari yang sudah baik dan yang belum baik itu, kakak-kakak rancang dalam rencana tindak lanjut. Seperti itu. Itu secara singkat untuk penulisan refleksi. Tentang perasaan, tentang analisis dan kesimpulan, kakak-kakak menambahkan itu pada bagian-bagian tertentu. Seperti itu. Nah ini kakak-kakak, saya tampilkan ini mengenai rubrik penulisan refleksi yang nanti akan di kegiatan tatap muka nanti di akhir November, akhir Oktober ini kakak-kakak kita akan melihat refleksi-refleksi dari kakak-kakak. Nah, kita akan bertemu, akan melihat refleksi-refleksi ini. Kalau secara singkat kakak-kakak ditampilkan kira-kira untuk melihat refleksi yang sesuai, ini kakak-kakak dapat melihat di layar, di situ berisi pengalaman belajar yang diperoleh. Contoh, kalau kakak itu belajar tentang SCL, pengalaman belajarnya dideskripsikan apa-apa di situ. Dalam penilaian-penilaian itu, ketika 4 sampai 5 item dari poin-poin ini tercapai, emosi, atau juga yang berkaitan dengan proses, atau yang berkaitan dengan pembelajaran, kompetensi kepribadian, itu akan memperoleh skor sangat baik. Ini kakak-kakak, seperti ini. Jadi ini yang menjadi panduan untuk pemberian skor di dalam kakak-kakak menuliskan refleksi. Kemudian di paling bawah kakak-kakak ini, kita abaikan dulu untuk analisis implementasi. Ini contoh-contoh kakak-kakak untuk model-model refleksi. Ini. Kalau dari framework Gibbs tadi, kita sudah sampaikan di sini ada 7. Nah ini kan kakak-kakak sudah ikuti. Selain dari penulisan itu, nah ini yang dimaksudkan tadi kakak-kakak, ada penulisan refleksi menggunakan model segitiga refleksi. Nah, model segitiga refleksi ini dituntun dengan beberapa pertanyaan pemandu ini seperti ini. Kakak-kakak bisa menjawab dan lewat jawaban di pertanyaan-pertanyaan pemantik ini menggambarkan situasi, deskripsi, menggambarkan perasaan, menggambarkan analisis, evaluasi, kesimpulan, dan tindak lanjut dari pembelajaran yang kakak lakukan. Seperti itu. Dalam segitiga refleksi ini, di bawah ini pertanyaan pemandunya.
seperti yang dibilang tadi, ada yang menjawab membuat refleksi. Contoh begini kakak-kakak. Menuliskan ini tidak di kelas ini. Ditulis setelah pembelajaran ini akhirnya saya memahami apa? Nah, dijawab di situ, dipahami saya memahami modul 1.1 tentang paradigma pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, menurut kakak-kakak, kira-kira penulisan kata tersebut apakah itu sudah dilakukan secara mendalam atau belum? Nah, silakan kakak-kakak menjawab itu. Itu semua kakak-kakak yang penulisan dari 6 tahapan itu tergambar di dalam 4 pertanyaan ini. Nah, seperti itu kakak-kakak. Supaya refleksi ini benar-benar mengalir dari pemikiran mendalam dari kakak-kakak. Seperti itu. Selanjutnya, selain menggunakan segitiga refleksi, ada juga refleksi yang ini, menggunakan lampiranidil. Dia deal itu ada berisi deskripsi, ini mendeskripsikan, baru ada examination di sini adalah menganalisis pengalaman, kakak-kakak tinggal tuangkan, baru ada di sini kakak-kakak menjelaskan lewat artikulasi, lewat model penulisan deal. Nah, yang ketiga kakak-kakak juga dapat memilih ini topi berpikir. Topi berpikir ini ada 7. Silakan kakak-kakak menjawab secara detail mendalam situasi yang dialami. Berapa banyak informasi yang saya miliki dalam kakak-kakak menceritakan situasi ini. Dengan tetap fokus mengingat framework Gibbs dalam penulisan refleksi. Seperti ini kakak-kakak. Ini ada penulisan refleksi dengan 4C. Koneksi, tantangan, konsep, dan perubahan. Nah, kalau perubahan ini dalam framework Gibbs, menurut kakak-kakak, dia masuk dalam apa kira-kira? Dalam 6 itu. Tindak lanjut. Kakak-kakak. Ya, tindak Tindak lanjut, lanjut. betul. Kakak-kakak. Ya, betul, Kak Michael. Tindak lanjut. Nah, di sini ketika kakak-kakak sudah tahu tahapan penulisan itu, kakak-kakak dengan mudah tinggal menuangkan isi refleksi. Nah, kalau challenge ini dalam framework Gibbs, dia masuk dalam tahapan apa? Tantangan. Kira-kira menuliskan tantangan challenge-nya. Memahami, melakukan. Dalam framework Gibbs, dia bisa masuk dalam penulisan evaluasi dan analisis. Jadi tantangan yang dihadapi, di mana seorang yang melakukan refleksi mulai mengurai apa tantangan. Nah, seperti itu kakak-kakak. Kakak-kakak tinggal memilih refleksi mana yang menurut kakak-kakak mudah untuk dilakukan. Seperti itu. Nah, masih banyak lagi model refleksi yang nanti kakak-kakak akan kembangkan dalam penulisan nanti ke depan. Jadi sampai di sini kakak-kakak ada yang masih kebingungan? Mudah-mudahan tidak ada lagi. Masih ada kakak-kakak? Oke, kalau tidak ada, kakak-kakak akan menuliskan refleksi singkat lewat modul 1.3 ini nanti menggunakan Jamboard Figma yang kakak-kakak sudah biasa gunakan. Untuk linknya, saya kirimkan di kolom chat. Kakak-kakak boleh melihat. Silakan di kolom chat kakak-kakak. Kakak-kakak akses. Nanti saya tampilkan di layar. Silakan kakak-kakak klik. Nanti setelah kakak klik, dia akan tampil seperti ini. Dengan menjawab di Jamboard ini, kakak-kakak coba menghubungkan materi refleksi yang baru saja kita kuatkan barusan. Nah, ini
kita mencoba apakah untuk penulisan refleksi semakin dipahami. Nah, silakan kakak-kakak. Apakah sudah dapat mengakses? Kakak-kakak tinggal mengambil sticky note yang di bawah dan pindahkan. Ini, pindahkan di mana kakak-kakak mau mengetik. Ini. Silakan kakak-kakak untuk menuangkan menurut dengan pertanyaan pertama. Ini kakak, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid? Ini tentang modul 1.3 dengan materi praktek role play yang kakak-kakak lakukan sambil bergerak itu. Silakan kakak-kakak tuangkan. Di Silakan kolom dituangkan kakak-kakak. 1.3 yang Dengan warna permainan kuning. role play. Role play kakak-kakak. Pertanyaannya kelihatan? Jadi permainan role play ini kakak-kakak ini. Kita kan Oh iya. orang kan kemarin udah praktek role play. Jadi di sini sebenarnya mau melihat tingkat kakak-kakak punya penulisan refleksi. Dengan pertanyaan pertama, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak ambil note di sini, kakak-kakak klik ini, dan pindahkan di kolom di atas ini. Dan mulai mengetik. Silakan. Dengan pertanyaan pertama dulu. Jika sudah, kakak-kakak pindah ke pertanyaan kedua. Sama juga. Klik note dan pindahkan seret di sini. Letakkan di sini. Ya. Halo Kak Rojen. Oke. Ya, silakan Kakak Bastian. Kak Rojen boleh untuk jawaban saya nanti backing sebentar. Ini di auto Pak. Oh, di Mengemudi mobil. ini. Oke, menyesuaikan saja kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang lain. Di cara ketik bagaimana? Seret drag yang di bawah ini kakak-kakak yang kita centang kertas ini, kemudian pindahkan di area mana di mana kakak-kakak akan mengetik. DP soal pertama so nak dapat baca. Boleh ke bawah. Oh ya, kita perbesar. Nih. Nih. Menurut kakak-kakak, apa aktivitas yang dilakukan sudah menggambarkan? Silakan. Di drag. Nih. Oh, Silakan. kesulitan senior kau cuma di handphone, enggak mau dapat tampilan Oh, tuh ada DP kesulitan. gambar itu. Enggak mau Oke. dapat. Nggak muncul. Oke, Iya, kita enggak bantu. muncul tuh Saya bantu. orang mau Oke. drag. Oke, menurut kakak Michael, dengan pertanyaan nomor 1 ini, menurut kakak Michael, pertanyaan nomor 1, apakah aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran role play itu sudah berpusat pada peserta didik? Saya bantu, ketik. Bagaimana Kak Senior, Michael? kalau role play kemungkinan kalau Apakah boleh sudah jelaskan berpusat kembali pada peserta didik atau role play belum? itu kita enggak sempat Ya. masuk. Yang role play apa? Kayak pakai itu yang lompat. Praktek kita lompat-lompat itu Kak Michael nggak ikut kan? iya, so, kalau enggak salah Kemarin. enggak ingat itu lompatnya. Oke. Role play itu adalah pembelajaran nyata dengan berbagi peran secara berpasangan.
Contoh, saya dengan kakak Michael melakukan praktek di mana kakak Michael mempraktikkan praktek itu dan saya mengamati. Setelah itu bergantian. Saya melakukan praktek, kakak Michael mengamati dan mulai menulis apa yang menjadi kelebihan dan belum dilakukan dengan baik dalam pembelajaran itu. Selain itu, setelah melakukan praktek, mulai menghubungkan. Ketika melakukan praktek, kira-kira organ atau anggota gerak tubuh mana yang dominan. Nah, itu gambaran role play. Bermain dengan cara bergantian, seperti itu kakak Michael. Nah, menurut kakak Michael, apakah aktivitas role play itu sudah Saya berpusat kira kepada murid atau belum? aktivitas Kenapa? role play mirip dengan metode yang saya gunakan, yaitu timbal balik dalam pembelajaran PJOK, mirip. Dan pembelajaran seperti itu adalah pembelajaran yang baik menurut saya. Sudah baik dalam pembelajaran PJOK. Seperti itu, senior. Sudah baik. Kalau dilanjutkan kakak Michael, itu sudah berpusat kepada peserta didik atau belum kakak Michael? Kalau mau dilanjutkan, saya kira itu baik sih. Sudah berpusat kepada ya, jadi sudah berpusat pada peserta didik. Iya. Terima kasih. Terima kasih kakak Michael. Karena kita hanya baru beberapa orang ini. Oke, makasih kak Michael. Menurut kakak Marcelino, apakah aktivitas role play itu sudah termasuk dalam pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Kenapa alasannya? Yang orang praktek dan lompat-lompat itu sudah berpusat pada peserta didik karena informasi yang disampaikan oleh guru dilakukan oleh kedua siswa tersebut bergantian. Yang satu melakukan, yang satu menilai dan menuliskan segala yang diperintahkan oleh guru. Begitu juga sebaliknya. Selesai yang satu melakukan, yang satu juga melakukan seperti apa yang diarahkan atau dianjurkan yang harus dibuat. Nah, itu berpusat pada sudah menggambarkan berpusat pada siswa. Sudah menggambarkan. Mungkin seterusnya juga akan kelihatan. Ini kan hanya satu. Contoh satu gerakan. Mungkin berikut-berikut juga ada gerakan-gerakan tambahan lain yang akan dilakukan oleh siswa, baik siswa berpasangan. Maksudnya begitu. Ya, terima kasih. Ya, seperti itu kakak yang sudah kakak Marcelino sampaikan. Role play itu ya sudah dilakukan oleh siswa, kemudian secara berpasangan, apalagi dalam role play itu siswa sudah memilih gerakan mana yang dia mau. Ya toh, gerakan apakah dia loncat di tempat, jumping jack, atau juga dia lari di tempat. Nah, dia memilih seperti yang kita praktekkan sebelumnya. Terima kasih kakak Marcelino. Masih dengan bagian dari refleksi ini sebagai penguatan kita dalam materi sebelumnya. Selanjutnya, tentang pertanyaan yang masih berhubungan dengan pembelajaran role play yang kita lakukan. Dengan 1.3, ada masukan perbaikan pembelajaran menurut pengamatan kakak-kakak. Tadi saya melihat kakak Reynaldo mengangkat tangan. Silakan Kak Reynaldo. Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran yang kita lakukan ini dalam praktek role play? Kan kemarin udah praktek. Bagaimana Kak Reynaldo? Terima kasih kesempatan diberikan. Pertama-tama mohon maaf ada kegiatan
jalan-jalan ini sekolah, jadi terlambat masuk sementara di pantai. Tapi tidak mengapa, masih mengikuti. Jadi menurut saya kegiatan roleplay itu sangat cocok, sangat baik dan sangat berpusat pada murid karena seperti kemarin contoh diberikan, yang pertama ada beberapa gerakan yang disiapkan oleh guru. Artinya dikasih pilihan kepada seluruh siswa, silakan memilih mana yang paling tepat atau mana yang paling baik untuk dirinya sendiri. Kedua, seperti Kak Romi sampaikan, ada 2 siswa yang terlibat menilai dan melakukan. Nah, artinya kegiatan ini sangat cocok digunakan untuk seorang guru olahraga dan kita yakin sebagian besar sudah menggunakan gaya-gaya seperti ini karena ini sangat berpusat pada siswa. Hanya itu masukan dari saya. Terima kasih, Kak Rojen. Oke, ya terima kasih Kak Renaldo. Jadi betul, apa yang dirancang dalam tahapan role play itu dengan berbagi peran, memilih aktivitas, dan saling memberikan masukan, itu sudah termasuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mengenai perbaikan yang perlu dilakukan ya, karena itu kita lakukan secara tatap maya, mungkin tidak sebaik kalau itu kita lakukan di luring nanti. Kakak-kakak di luring nanti ada praktek yang akan dilakukan dan itu pembelajarannya seru. Ya, kakak-kakak nanti akan mendapat lewat materi sport education model. Nah, itu dilakukan dalam pembelajaran. Kalau di dalam CP terbaru kakak-kakak itu masuk dalam CP siswa melakukan pembelajaran fair play. Itu ada. Fair play itu bisa menggunakan materi SEM, Sport Education Model, yang kakak-kakak nanti akan rancang. Kakak-kakak tinggal jadi fasilitator pembelajaran siswa yang melakukan. Tapi itu di luring. Seperti itu. Bedanya kalau kemarin orang cuma baku dapat lewat virtual sehingga pembelajaran sedikit terganggu. Mana yang kita mau nilai ya begitu kakak-kakak. Oke. Selanjutnya kakak-kakak, setelah kita merefleksikan pembelajaran role play di bagian samping dari yang saya kirimkan di sini, saya lihat banyak yang menggunakan handphone yang bisa menulis di Jamboard, boleh silakan kakak-kakak. Sedangkan yang menggunakan handphone bisa dengan raise hand dan bisa berbagi di sini. Karena ada sebagian beberapa kakak-kakak yang menggunakan handphone, silahkan kakak-kakak nanti ini akan terekam. Play kemarin ada 2 peran yang berjalan. Peran seorang siswa dan peran seorang guru. Kalau mau dikelompokkan, kira-kira peran dari seorang guru itu apa? Ada yang raise hand? Atau oke. Oke, Kak Marini. Silakan. Ya, Kak terima Marini. kasih atas kesempatan kakak-kakak. Terima kasih Bapak ini kakak-kakak. saudari laki-laki dong. Ya, Oh, udah maaf. Di auto jadi aku ganti ini. ya. Jadi ini Kak pasti adik Bastian Silakan. kakak-kakak. Jadi menurut saya kakak-kakak terlebih kepada Kak Rojen, minta maaf kalau salah. Peran guru dalam kegiatan kemarin, pertama dia sudah merencanakan kegiatan pembelajaran dengan siswa-siswa, baru membagi kelompok untuk kegiatan untuk memilih apa yang akan dikerjakan sesuai dengan keinginan siswa-siswa atau kemampuan siswa itu sendiri, sehingga memilih mana yang bisa
Baru selanjutnya guru memberi peran sekaligus menganalisis untuk kegiatan yang dilakukan. Mungkin itu dulu pemahaman saya, kakak-kakak. Minta maaf kalau salah. Oke. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Bastian. Jadi apa yang disampaikan oleh Kakak Bastian yaitu peran-peran guru yang memang nyata fakta terjadi di dalam pembelajaran role play. Kalau dihubungkan dengan penulisan refleksi, apa yang disampaikan oleh Kakak Bastian itu sudah masuk pada aktivitas deskripsi serta analisis apa yang terjadi. Guru membagi peran, itulah yang diharapkan dalam menulis refleksi. Ditulis secara mendalam oleh seorang guru. Terima kasih Kakak Bastian yang sudah berbagi pemahaman tentang peran guru. Dan saya yakin juga kakak-kakak yang lain tahu tentang peran-peran ini. Itu yang perlu dituliskan dalam penulisan refleksi kakak-kakak. Jadi dari guru itu yang kita lihat kurangnya apa, kita akan perbaiki dalam tindak lanjut. Yang paling terakhir. Kemudian yang kedua, adakah kakak-kakak yang mau memberikan jawaban mengenai peran peserta didik? Apa-apa saja yang menjadi peran peserta didik dalam pembelajaran role play kemarin yang kita praktekkan? Silakan, ada yang raise hand? Kan seru kalau maring tuh balompa, barikin nadi. Adakah? Saya mau mendengar suara wanita dulu, ibu-ibu. Oh, pas. Silakan Kak Bernadette. Oke, terima kasih. Menurut saya Halo Kak peran Bernadette, dari silakan open mic. Ya. Halo. Ya, silakan Kak Bernadette. Jadi menurut saya peran dari peserta didik adalah yang pertama melakukan gerak, melakukan praktek yang diberikan oleh fasilitator yaitu guru. Guru, ya. Terima kasih. Oke, ya betul melakukan praktek. Selain melakukan praktek, pasti kakak-kakak setuju kalau tugas murid itu memilih tugas gerak. Dari 5 gerak itu mana tugas gerak yang dilakukan? Setelah dia memilih, dia melakukan praktek. Pada saat dia melakukan praktek, siswa itu menganalisa apakah gerakan yang dilakukan oleh teman saya sudah sesuai atau belum. Yang belum itu ada di mana, sedangkan yang sudah sesuai ada di mana. Setelah siswa menganalisa gerakan itu, dia membuat kesimpulan bahwa gerakan yang dia lakukan secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik. Sedangkan selanjutnya jika ada gerakan yang masih perlu untuk diperbaiki, diberikan masukan secara peer assessment. Jadi penilaian berpasangan. Ini yang diarahkan untuk kita sebagai guru PJOK dalam pembelajaran PKG ini. Betul-betul melibatkan siswa secara penuh dengan penuh kesadaran, mereka memilih dan melakukan aktivitas pembelajaran, sehingga terjadilah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Seperti itu kakak-kakak. Nah, sampai di sini kita masih dengan penguatan refleksi. Apakah ada kakak-kakak yang ingin bertanya tentang bagian ini setelah kita sampai di penulisan refleksi ini tentang role play? Ini yang tadi kakak-kakak yang sudah dibagikan. Ada kakak-kakak yang ingin bertanya, disilakan. Oke, silakan Kak Bernadette. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih karena materi ini yang ditunggu-tunggu. Ada yang mau ditanyakan, tadi ada refleksi dengan model Gibbs. Apakah ada model lain selain framework Gibbs?
dan bagaimana cara kita sebagai guru melakukan refleksi sesuai dengan urutan. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Kakak Bernadette. Jadi, framework GIPS itu bukan menjadi satu-satunya. Dalam materi di awal refleksi kita ada dua. Yaitu yang pertama, materi dari Morgan, yang 3 penulisan, apa, sekarang apa, dan selanjutnya apa. Dan yang kedua, framework GIPS. Ini kalau kita mau bagikan Kakak Deti, Kakak yang bertanya, ini. Oh ya, di lampiran pertama. Ya, itu di materi pertama. Nih. Jadi untuk menulis refleksi itu, ini yang framework GIPS Kakak. Ini. Selain framework GIPS, ada Morgan yang pertama. Framework yang pertama. Nah, dianjurkan untuk kita menulis refleksi dengan susunan framework GIPS. Ini yang tampil, Kakak. Dari framework GIPS ini, dia berisi 6 tahapan. Yang pertama, Kakak masih ingat, Kak Bernadette? Deskripsi. Untuk menganalisa. Halo. Yang pertama. Halo. Jaringan mungkin. Kakak Bernadette yang kedengaran suaranya Kakak? Halo. 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 Ada? Ada. Dapat dengar. Jelas. Ada. Oke, jadi kakak-kakak, karena kita sudah di akhir tadi, Kakak Deti bertanya tentang penulisan. Di dalam refleksi Kakak Deti kedengaran suaranya Kakak Deti? Sadiki. Halo. Halo. Sadiki. Barangkali jaringan ini. Kakak-kakak yang lain bisa mendengar? Ya. Bisa. Oke, kalau suara ini kedengaran Kakak? Ini sudah ini. Halo. Sudah. Sudah Pak Bisakah kedengaran? Sudah. Oke. Kakak-kakak bisa kameranya dipasang karena di akhir ini kita sudah refleksi itu dia mengacu pada susunan framework GIPS di mana ada deskripsi, perasaan, kemudian ada analisa, evaluasi, kesimpulan dan tindak lanjut. Itu ada 6 kakak-kakak. Nah, untuk mengaplikasikan itu, kakak-kakak bisa aplikasikan refleksi tersebut di dalam model-model penulisan refleksi. Di antaranya ada topi berpikir. Ya, bisa kakak menulis lewat topi berpikir atau menggunakan 4C yang sudah dijelaskan di awal tadi, atau menggunakan penulisan segitiga refleksi. Kakak-kakak tinggal memilih supaya refleksi itu lebih mendalam, masukkan cara susunan penulisan dari framework GIPS. Begitu kakak-kakak. Jadi saya sudah membaca refleksi supaya refleksi itu kelihatan mendalam. Kakak-kakak masukkan susunan penulisan framework GIPS. Dari contoh kalau kakak-kakak mau ambil segitiga refleksi. Apa yang terjadi di sana? Berarti itu menyangkut deskripsi
Silakan kakak deskripsikan secara mendalam. Begitu refleksinya. Bagaimana kakak Deti? Terima kasih Kak atas jawabannya. Halo. Halo kakak Deti. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana? Masih ada yang kesulitan? Kakak-kakak, adakah yang masih kesulitan dengan penulisan refleksi? Halo? Ini mungkin jaringan ini, sehingga sedikit terganggu. Bagaimana? Adalah yang masih ingin bertanya karena kita sudah di akhir, sudah selesai untuk penguatan refleksi. Penguatan refleksi sudah selesai. Kak Marcelino, suara ini kedengaran? Dapat dengar ini suara Kak Marcelino? Jelas. Kedengaran. Sepertinya putus-putus. Oke. Jadi kakak-kakak, kita sudah sampai di akhir sesi. Adakah yang mau bertanya lagi? Halo kakak-kakak. Ada yang mau bertanya lagi di akhir sesi ini? Mas, Rozen. Oke. Kalau sudah selesai, terima kasih kakak-kakak. Nanti mulai pada hari Senin, kakak-kakak sudah boleh, bukan hari Senin. Mulai saat ini, kakak-kakak sudah boleh mengakses. Mulai hari ini kakak-kakak sudah boleh mengakses modul 1.4. Halo? Aduh. Ya, kedengaran. Ini jaringan ini, no. Aman. Ada dapat dengar. 1.4. Boleh? So kedengaran? Sudah. Ada. Harus tiba jalan ini. Boleh? Kedengaran kakak-kakak? Dengar. Jelas. Halo? Jelas. Udah? Aman. Jadi jelas. Jadi kakak-kakak, mulai hari ini kakak-kakak sudah boleh akses modul 1.4. 1.4 dan untuk tatap maya itu hari Senin. Sesuai jadwal, hari Senin ada tatap maya dan di modul 1.4 ini modulnya seru menurut kita kakak-kakak. Karena itu banyak kali terjadi dalam pelajaran PJOK. Nanti baca di AP modul, itu tentang isu-isu sosial. Ada yang kakak-kakak mau backing di situ, tentang kasus isu-isu sosial. Ada berapa isu, nanti jangan lupa dibaca kakak-kakak di AP materi. Ya. Dan untuk tugas, nanti kita bagikan di grup untuk centang tugas terbaru. Oke kakak-kakak. Sampai di sini mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri dengan doa, adakah yang ingin bertanya? Mas. Silakan, ada yang ingin bertanya kakak-kakak? Aman, Kak Rozen. Ya, Kak Marcelino. Aman. Boleh. Ya, Kakak Marcelino, ada kan? Nah. Oke. Kalau tidak ada, mengakhiri sesi ini kita akan berdoa. Dan sebelum kita doa, kita foto bersama dulu. Bisakah diaktifkan kameranya kakak-kakak? Aktif kamera boleh? Sudah? Oke. Aktif kamera. Kita dokumentasi kegiatan hari ini.
Satu. Sabar. Oh, ya, keren. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, gaya bebas kakak-kakak. Aktifkan kamera. Riben. Ya. Oke. Kakak-kakak, untuk hari ini kita sampai di sini. Terima kasih. Sekali lagi untuk pertemuan kita sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu lagi minggu depan kakak-kakak. Mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa. Dan izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya Kristen Protestan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau beri kesempatan bagi kami sebagai guru PJOK Kota Tomohon untuk bersama-sama dalam kegiatan pembelajaran PKG di saat ini. Setelah kegiatan ini, kami akan melanjutkan segala rencana kami. Berkati masing-masing peserta, teman-teman, dalam rencana aktivitas ke depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih kakak-kakak yang di jalan, hati-hati di jalan. Sekali lagi foto dulu kakak-kakak. 1, 2, 3. Hati-hati yang di jalan. Terima kasih. Hati-hati. Orang yang di rumah kapan jalan-jalan. Oke, hati-hati di jalan yang berkendara. Semoga kegiatan hari ini lancar-lancar. Ya. Awas, Terima kasih. awas kacamata awas. Hati-hati yang di jalan. Bahaya kacamata. Orang yang di rumah kapan